Padahal zaman dahulu itu indikator miskin nggak miskin itu nggak bisa diukur loh. Sing luwih sakno itu adalah ketika kakean gaya, tase wapi, tapi utangnya akeh. Jumpa lagi bersama saya Sam West di Podcast S. Kali ini kita membahas bahasan yang rodok wabot nemen. Bahasannya adalah tentang efek economic miracle. Apa hubungannya efek economic miracle ini pada Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti? Seperti yang kita ketahui, selalu saja parameter pembangunan, parameter pencapaian itu adalah mainstreamnya ekonomi. Bagaimana kemudian peningkatan atau pendapatan per kapita sekian, ekonomi sekian, dan sebagainya. Selalu saja keberhasilan itu diukur dengan tingkat ekonomi. Apakah kemudian ini baik-baik saja untuk kita sebagai umat manusia? Mari kita belajar pada narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Dino Kir. Ini yang saya kenal selain tokoh muda dari Kota Batu, Mas Dino ini juga pengamat ekonomi, terutama sejarah ekonomi, bagaimana tadi paparannya tentang efek miracle, economic miracle. Kita tanya dulu, kita sapa dulu. Mas Dino, selamat sore. Selamat sore, Sam West. Tae Sulales Sam ya? Iya. Siap. Mas, aku tertarik dengan bahasan sampean adalah tentang economic miracle. Apa sih Mas economic miracle itu Mas? Nanti coba kita hubungkan dengan Indonesia akan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Karena salah satu parameternya adalah pendapatan setiap per kapita sekian gitu. Selalu saja parameternya ekonomi. Padahal kita tahu dari sejarah ketika ukuran ekonomi digunakan ternyata masyarakat juga nggak sejahtera. Bagaimana Mas? Sebelum itu kita sama-sama belajar aja ya Mas Sam West ya. Nanti teman-teman dari channelnya Sam West nanti bisa saling berkomentar kalau berdiskusi menambahkan gitu. Kita di sini sama-sama belajar aja. Betul, gitu. Siap. Karena mungkin ada yang lebih expert dari ini. Betul, gitu kan. betul. Saya ingin menceritakan soal economic miracle itu tadi kan. Karena sebelum podcast ini kan tadi ada kita ngobrol sedikit soal apa sih economic miracle itu kan dalam kaitannya dari sebuah negara atau sebuah daerah gitu kan. Economic miracle ini sebenarnya apa ya, istilah yang diciptakan baru-baru setelah beberapa negara mengalami lonjakan perekonomian yang luar biasa, terutama dari media-media Amerika lah, media Barat gitu kan. Ketika di Asia waktu itu kita tahu sendiri waktu itu ada kejadian luar biasa besar ya, Perang Dunia Kedua itu kan. Iya, betul. Di mana kejadian itu hampir seluruh dunia itu porak-poranda lah. Dari segi ekonomi, pembangunan, infrastruktur dan semuanya berantakan. Tapi ada beberapa negara. Itu kalau kita bahas spesifiknya di Asia aja dulu aja. Asia dulu aja ada beberapa negara yang dalam kurun waktu yang cukup sebentar ya dalam hitungan negara ya. 20 tahunan lah, 20 tahunan atau mungkin di bawah 20 tahun, mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan pesat gitu. Oke. Contohnya negara apa Mas? Contohnya itu ada Korea Selatan. Korsel. Ekonomi miracle-nya Korea Selatan, Jepang. Oh ya, Jepang itu 45 dibom ya? Wah itu malah dibom atom ya? Iya, dibom atom oleh Amerika, berantakan sekali. Tapi dalam kurun waktu yang cukup sebentar dalam skala negara, mereka bisa membangun perekonomian mereka dengan pesat dan bisa merajai perekonomian dunia waktu itu. Betul. Terus kemudian ada Rusia dan Cina. Itu mengalami masing-masing memiliki economic miracle masing-masing gitu kan. Padahal di tahun 40-an itu semuanya perang itu. Perang dan berantakan sekali gitu kan. Bom-boman, hancur-hancuran ya. Tepat lagi sekarang itu yang menonjol sekali Cina kan ya. Tiongkok, negara Tiongkok itu luar biasa perekonomiannya. Benar-benar dianggap sebagai economic miracle yang hampir everlasting, internal lah, abadi gitu kan. Karena memang luar biasa. Nah, berkaca dari beberapa pola-pola seperti itu, tadi kita pernah bahas juga, karena kok ada sedikit pola yang sama gitu loh. Di setiap economic miracle yang terjadi setiap negara ini kok ada apa ya? Kita katakan fenomena, anomali, karena itu kejadian nyata gitu loh. Dan itu hampir sama di setiap negara. Hampir sama. Adanya sebuah kelompok perusahaan-perusahaan yang menggerakkan perekonomian dari suatu negara ini gitu loh. Bahasa kerennya sekarang oligarki. Oligarki kalau istilah dari Amerika mereka menyebutnya dengan crony capitalism.
Kroni kapitalisme, oke. Kroni kapital. Iya, jadi oligarki seperti itu. Dari misal di Korea Selatan gitu kan. Korea Selatan itu mereka mengenal istilah chaebol. Chaebol. Nah, chaebol itu adalah sekumpulan perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan swasta yang mereka itu diberikan kekuasaan oleh negara pemerintah untuk memperbaiki atau untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ya, kadang-kadang itu kekuasaannya itu melebihi lah gitu loh. Melebihi negara. Bisa jadi gitu. Ada beberapa pemerhati ekonomi mengatakan bahwa ini perusahaan-perusahaan ini bisa loh mengontrol sebuah pemerintahan gitu. Chaebol yang ada di Korea Selatan ini gitu. Beberapa perusahaan misal kayak Samsung dan macam-macam ya itu tergabung di chaebol ini gitu. Kalau di Jepang ada namanya Keisuke kalau nggak salah. Keisuke apa Keireta. Nggak salah itu. Bisa di browsing sendiri ya. Itu setelah restorasi Meiji, oligarki dari restorasi Meiji mereka membentuk pertama namanya Zenbatsu, nah kemudian jadi Keireta kalau nggak salah. Nah itu bisa, itu beberapa perusahaan-perusahaan berkumpul diberikan kekuasaan oleh negara untuk memperbaiki perekonomian negara tersebut gitu. Beberapanya itu itulah yang kemudian disebut kapitalisme kroni tadi. Kapitalisme kroni gitu kan. Beberapa perusahaan ada Mitsubishi, ada Sumitomo gitu kan. Itu tergabung di Keireta tadi. Kalau di Rusia juga sama, ada Semi Bankir Skima. Nah, Semi Bankir Skima ini istilahnya dulu itu 7 penguasa bangsawan. Diganti sekarang jadi 7 bankir penguasa. Kalau di Indonesia terkenalnya 9 naga. Seperti gitu itu, atau istilah seperti itu. Itu di Rusia. Ya kan 9 naga juga salah satunya kan penguasa bank juga. Betul sekali. Ya kan, bukan salah satunya, sebagian besar bank dan properti. Nah, di salah satu ciri dari kroni kapitalisme ini adalah menggabungkan antara perusahaan swasta, pemerintah dan bankir memang. Jadi menggabungkan sama. Kalau di Cina namanya Guangxi. Namanya Guangxi. Itu semua itu dikumpulkan jadi satu untuk membantu suatu negara. Indonesia juga pernah ngalami loh sebenarnya. Indonesia ya? Indonesia pernah mengalami itu. Bagaimana itu ceritanya? Kalau Indonesia itu kalau nggak salah waktu pasca hyperinflasi waktu zamannya Pak Karno ya. Waktu 6665 lah kejadian kelam itu lah. Itu kan perekonomian Indonesia lagi porak-poranda banget kan. Hyperinflasi yang terjadi di era Pak Karno itu. Kemudian secara aklamasi atau secara de facto de jure lah Presiden Soeharto menjadi presiden kan waktu itu. Melihat kondisi negara seperti itu, akhirnya tahun 1968 Pak Harto memanggil para lulusan-lulusan terbaik dari Berkeley University. Makanya ada istilah namanya mafia Berkeley itu kan. Mafia Berkeley. Aku mau menyebut itu ada mafia Berkeley tapi nggak berani ya. Tapi memang ada itu. Memang ada istilah seperti itu dan itu umum gitu loh. Bisa di-search saja kan umum itu. Gitu. Mafia Berkeley. Dan memang kemunculan mereka itu memang membawa pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sangat signifikan. 1968 itu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. 10,6 atau 10,4 lah. Sampai segitu ya. Paling tinggi itu. Kemudian tahun 1980 juga ketika perekonomian Indonesia juga lesu, mengalami depresi, sama Pak Harto, teman-teman dari Berkeley itu dipanggil lagi. Dan memang berhasil gitu loh dengan pertumbuhan seperti itu. Tapi dengan konsekuensi bahwa mereka diberikan akses kekuasaan yang luar biasa. Gitu. Itu imbasnya apa kepada masyarakat, kepada rakyat lah istilahnya. Nah, kalau imbasnya kepada rakyat kita tahu sendiri, kalau kita bicara tentang kroni kapitalisme atau oligarki atau plutokrasi ya kan, di mana sebagian kekuasaan dan akses itu hanya di satu kelompok orang, akhirnya adalah ketimpangan, ketidakadilan yang terjadi gitu kan. Betul. Kalau kita bicara tentang bisnis dan ekonomi ya pasti tidak fair. Nggak fair. Nggak fair. Bagaimana masyarakat yang tidak berada di lingkup mereka gitu kan? Apakah mendapatkan kesempatan yang sama? Pasti enggak. Pasti enggak kan gitu. Pasti dikuasai oleh mereka. Nah, jadi akhirnya untuk kesempatan orang atau masyarakat yang lain untuk maju, bergerak maju, ya bisa dipastikan tidak memungkinkan gitu. Jadi artinya parameter ekonomi ya, kalau kita melihat adanya fenomena economic miracle ini, tidak baik juga sebenarnya ukuran atau parameter pembangunan atau kemajuan sebuah negara dan bangsa ini, negara ini hanya berdasarkan faktor ekonomi. Apa benar begitu, Mas? Kalau kita melihat sebuah kemajuan suatu negara ya atau daerah nggak harus
indikatornya ekonomi kan, banyak sekali indikatornya. Kesejahteraan sosial itu juga menjadi indikator yang penting. Atau indikator kebahagiaan. Happiness index. Kesejahteraan sosial ini kan bukan berarti kesejahteraan itu berhubungan dengan material ya kan, bukan berarti ekonomi gitu kan. Kesehatan, pendidikan, bagaimana masyarakat itu terjamin, pendidikannya dapat berpikir secara mandiri untuk kehidupan mereka. Ya itu kan juga salah satu indikator kemajuan gitu loh. Bukan hanya orang ini kaya gitu kan. Nah kaya dari mana gitu kan? Apakah kaya itu merata? Betul. Kan seperti itu. Karena jadi, ada juga orang-orang kaya yang kemudian keadabannya, ilmunya, rasa tanggung jawab sosialnya rendah. Soge tapi nggak peduli. Kaya tapi kemudian tidak beradab, kan begitu ya? Ya betul. Oke. Jadi Mas Dino, jadi sekali lagi efek ekonomi miracle ini kemudian bagaimana Mas sarannya Mas Dino agar ada parameter lain selain ekonomi pada kemajuan pembangunan daerah? Karena begini Mas, kita kan sedang membahas Indonesia ini sedang menuju Indonesia emas di tahun 2045. Indonesia berumur 100 tahun. Itu artinya kita sangat urgent sekali menanamkan kesadaran kepada generasi muda yang sekarang usianya mungkin 20-25. Ketika sekarang ini usianya 20-25, mereka kan tahun 45 berarti usianya 40-45. Ini kan masa-masa keemasan. Nah, ini kita sedang menanamkan kesadaran bagaimana jangan terbuai terhadap ekonomi aja yang disebarkan. Sebelumnya gini, mungkin ini terdengar kayak wah ini kontroversi lah gitu yang saya ucapkan ini. Tapi kembali lagi ada sebuah permasalahan yang serius dari kata-kata Indonesia emas ini. Oke, gimana? Kita diskusi aja dulu ya. Ya. Kita mengatakan bahwa 2045 kita mengalami istilahnya, kalau menurut Sambes istilahnya apa? 2045 ini mengapa dikatakan Indonesia emas? Menurut Sambes dulu. Yang pertama 100 tahun itu kan emas ya, artinya emas, perak, perkawinan gitu mungkin itu ya dari segi definisi ya. Terus yang kedua, Indonesia ini sekarang kan bonus demografi generasi mudanya ini kan luar biasa kan. Harapannya generasi muda ini mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi leader inspirasi dari Indonesia untuk dunia. Makanya kemudian dikatakan inilah saatnya generasi emas. Nah, dari situ muncul sebuah permasalahan, Sambes. Apa coba? Nah, permasalahan itu muncul istilahnya dari potensial growth ini tadi. Yang dikatakan ada bonus demografi, milenial. Ini kalau potensial growth ini, permasalahan ini nggak diselesaikan, itu ya saya kira ya menjadi sia-sia kita katakan 2045 Indonesia emas. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mengatakan bahwa 2045 itu kita mengalami bonus demografi, generasi milenialnya itu berlimpah, usia-usia produktifnya berlimpah, ya kan. Tapi kalau usia produktif ini kan sebenarnya kan dia lahir di era sekarang. Era sekarang. Kalau era sekarang ini, kalau kita tidak berikan akses kepada mereka, tidak ada infrastruktur yang menunjang mereka, ya kan. 2045 ini dia akan menjadi generasi yang sama aja dengan generasi sekarang. Kan betul. Jadi yang dikatakan bonus demografi ini ya hanya usia. Bukan peningkatan mental dan kapasitas mereka. Betul kan? Betul. Kalau itu terjadi berarti tidak lagi disebut tahun 2045 itu Indonesia emas, tapi Indonesia pancet. Ya pancet karena apa ya? Karena dari sejak awal seharusnya yang harus diperbaiki itu bukan dari 45. Yang diperbaiki sekarang. Indonesia pancet tadi. Yang harus diperbaiki adalah sekarang gitu loh. Bagaimana orang tua sekarang, para pemimpin sekarang berpikir untuk generasi 2045. Diberikan akses ini anak-anak ini gitu loh. Betul kan? Ya kita balik lagi kenapa kronik kapitalisme terjadi ya kan? Di Indonesia juga terjadi. Bahkan di beberapa daerah ya kita mengatakan janganlah negara lah terlalu tinggi lah. Daerah-daerah seperti kota Batu lah kita bicara kota Batu aja. Kronik kapitalisme juga terjadi gitu kan ya. Kita dimanja dengan peningkatan perekonomian semu dari para petinggi-petinggi kita, pemimpin kita. Ternyata ya yang bermainnya kronik kapitalisme lagi. Gitu kan? Iya. Kalau yang bermain itu kronik kapitalisme itu memang ada pandangan dari pesimisme. Jangan-jangan tahun 2045 Indonesia harus nggak ada. Ya nggak ada. Iya kan? Ya jangan-jangan Indonesia pancet, yang mainnya itu lagi gitu. Indonesia pancet ya? Indonesia pancet, yang main juga itu kan gitu. Yang main ya iku-iku aja. Iya, karena ya yang generasinya yang harusnya lahir dari 45 ya nggak dikasih akses. Nggak dikasih akses. Nah gimana, yang main juga itu aja. Dan lebih parah lagi, jangan-jangan 2045 sudah tidak ada Indonesia. Nah itu, takutnya kan? Ini para generasi muda yang
harusnya dia optimis terhadap negara Indonesia atau optimis terhadap daerahnya sendiri. Mereka jadi pesimis dan daripada saya berkarya di sini kita keluar negeri aja. Betul. Kan jadi percuma gitu loh. Pesimismenya makin kuat malah. Pesimis makin kuat karena ya dia nggak dikasih akses kok di negaranya sendiri, nggak dikasih akses kok di kotanya sendiri. Yang dikasih ya kroni-kroninya. Iya, akibat dari efek economic miracle tadi ya, percaya bahwa pertumbuhan itu satu-satunya ukurannya adalah ekonomi, sehingga ekonomi terus ditingkatkan. Padahal yang menguasai ekonomi ya itu aja. Ya itu aja gitu. Iya. Para pemimpin kita terbius untuk ada namanya politik balas budi. Politik balas budi. Ya kita harus membalas budi. Oh ya kamu yang sudah membantu perekonomian kita, yuk sampai tak kayak jatah seperti itu. Ini bahayanya. Nah ini bahaya di sini ekonomi balas budi, bahwa kita bicara tentang negara, bicara tentang daerah, tapi dihubungkan dengan personal. Ekonomi personal ya ini susah kalau gitu. Susah. Kita bicara masyarakat, tapi bicara personal. Oh ya Pak, karena sampeyan wis nulungi aku Pak, ya suwun-suwun ya Pak, ya tak kayak jatah sakmene. Digarap piro ya wis akarepe sampean 30 tahun oleh 40 tahun oleh. Ya belahe ngene. Rusak. Kita yang miskin ya kan enggak ada kesempatan untuk kaya, Pak. Betul. Bener kan? Iya. Lah gimana mau kaya? Jika dikasih jatah, mereka dikasih jatah 40 tahun. Jatah kita 40 tahun setelah dia. Ya kita wis tuwek lho, Pak. Berarti ini nyekel duwe 40 tahun kas ya kan. Dorong itu harus nambah anak sih. Tapi dengan adanya podcast ini yang membahas economic miracle ini, artinya kita sedang hati-hati lo, ngeling no. Ya betul. Bahaya lo ketika apapun itu disangkut pautkan dengan ekonomi, apapun ukurannya ekonomi tadi dalam katakanlah mindset economic miracle tadi. Jangan-jangan Indonesia pancet. Menjadi pancet atau mungkin bahkan Indonesia tambah tadi apa? Gak karuan, ruwet gitu. Ya, lebih parah lagi Indonesia bubar. Iya, betul gitu loh. Iya kan? Ya karena ya bonus demografinya ya orang-orangnya kosong gitu loh. Orang-orangnya kosong. Soalnya dari awal memang nggak diisi. Iya. Gak dikasih kesempatan oleh kroni-kroni ini. Wis Mas, sampean saiki sing anu tak urui masalah iki lah. Enggak ada seperti itu ya. Hanya lingkungan mereka sendiri. Ya. Setelah itu mereka selesai menjabat, diganti generasi yang baru. Kemudian kosong dia. Pancet. Pancet kok ya plongo ae. Jadi ya enggak bisa disalahkan juga anak muda ya. Kok plongo ae enggak jangan disalahkan dia. Orang tua mereka atau kita-kita yang sekarang ini enggak memperhatikan mereka gitu loh. Iya, artinya di 2045 Indonesia emas itu hanya jargon. Hanya umure tok. Hanya umurnya aja. Iya. Tapi di dalamnya kosong. Kosong gitu loh. Kalau kemudian parameternya ekonomi tadi ya Mas. Makanya kita kembali lagi ke, saya suka banget dengan apa ya, dengan cita-cita, visi dan misinya dari Ki Hajar Dewantoro ketika dia membangun Taman Siswa. Dia melihat bahwa pendidikan itu yang terpenting adalah orang-orangnya, anak-anak siswanya itu adalah merdeka. Mereka dalam arti gini, merdeka ini adalah selamat dan bahagia. Balik lagi ke visi misinya Bapak Pendidikan Indonesia ya, Ki Hajar Dewantoro, bahwa inti dari pendidikan Indonesia, inti dari pendidikan dan juga kemajuan suatu negara adalah ketika masyarakatnya itu bahagia dan selamat. Selamat dalam arti ya selamat secara ekonomi, selamat secara rohani, selamat secara mental, pemikiran dan macam-macam itu selamat dan bahagia. Artinya kalau orang sudah bahagia ini ya orang-orang sudah tidak memiliki ketakutan. Iya, betul. Kalau kita ingin ngobrol seperti ini aja ada ketakutan, berarti kan kita masih belum merdeka. Belum merdeka, iya. Betul, bebas ini ngobrol di sini, nggak apa-apa. Nah ini bagian dari Indonesia Emas tuh, kita harus bebas dong. Kita harus bebas. Apalagi channel Java 1 ini kan kepinginnya bahwa kita harus ada optimisme untuk Indonesia Emas. Java 1, mestilah harus optimis. Harus optimis. Anak-anak mudanya harus lihat ini lah channel ini. Harus lihat ini. Jadi economic miracle diwaspadai bahayanya. Kemudian bagaimana kemudian mengembangkan SDM melalui pendidikan tadi ya. Karena dengan penyadaran dengan pendidikan ini efek-efek dari fenomena economic miracle itu juga bisa diantisipasi ya. Karena salah satu indikatornya kan hanya ekonomi ya. Untuk kemajuan suatu negara atau suatu daerah. Itu di kesejahteraan sosial itu antara lain adalah pendidikan, kesehatan dan macam-macam. Betul. Sampai saat ini saya belum pernah membaca indikator ekonomi atau indikator kemajuan sebuah daerah bahkan bangsa itu menomorduakan atau bahkan mungkin menomortigakan indikator ekonomi. Selalu saja semuanya menomorsatukan indikator ekonomi. Karena mungkin yang lebih seksi mungkin ya dimunculkan ya. Soalnya kalau kita bicara tentang ekonomi itu kan seksi banget. Untuk mungkin ekonomi untuk nominalnya, misalkan saya ukurannya, rekening saya tabungannya 1 miliar, Mas Dino rekening tabungannya 2 miliar, berarti Mas Dino lebih sukses. Berarti Mas Dino lebih bahagia, lebih selamat, mungkin gitu kan ya. Kelihatan gitu loh. Karena jelas. Jelas gitu. Iya kan?
Karena kita bicara, oh Sambes ini sekian ini sehat-sehat aja kan kurang seksi gitu lah. Kurang seksi. Oh Sambes ini selalu bahagia. Iya, kan kurang seksi. Gak duit, gak seksi ya. Sebagai bentuk achievement hidup atau achievement sebuah tujuan negara itu kan kurang seksi ya kalau kita bicara sehat ya. Iya. Mungkin seperti itu loh. Betul. Makanya selalu saja yang dinilai adalah orang terkaya se-Indonesia, orang terkaya sedunia, gitu kan ya. Betul. Pencapaiannya kan ukurannya jelas, orang terkaya se-Indonesia itu duit sekian triliun. Betul. Kan gitu ya. Tapi nggak tahu dia tuh bahagia atau enggak kan kita nggak tahu. Iya, selamat apa enggak ya? Iya, bahkan kalau kita lihat fenomenanya itu kalau di masuk di channel-channel ekonomi ya kan. Televisi kita juga membahas tentang ekonomi ya, bisnis dan ekonomi. Yang selalu mereka bahas adalah Forbes ya. Forbes. Tentang 10 orang terkaya di Indonesia, misal seperti itu. Itu selalu seksi. Selalu seksi seperti itu. Kan? Kalau kita lihat motivator-motivator atau training-training, ayo kita tingkatkan omset 10 kali lipat. Betul. Iya kan? Akhirnya masyarakat, nah itu juga Sambes. Karena ini mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Apalagi Sambes juga yang bekerja di industri media seperti ini. Bahwa kita itu sudah dicekoi oleh hal-hal yang bersifat toksik itu tadi. Betul. Sangat toksik sekali. Karena masyarakat kita ini polos, saya katakan polos saja ya, karena masyarakat nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar gitu loh. Mereka polos gitu loh. Mereka memakan apapun yang disajikan gitu kan. Betul. Televisi kita ini seringkali melihat bahwa menjual penderitaan itu adalah sebuah komoditas yang seksi. Betul. Menjual penderitaan atau menjual kesuksesan itu adalah komoditas yang seksi gitu lah. Ketika dia menjual dan mendapatkan respon rating yang tinggi, mereka akan terus melakukan itu. Padahal dampak sosial, dampak mental yang dihadapi oleh masyarakat sangat luar biasa dengan itu. Dampak psikologis dan jiwanya, karakternya hilang. Akhirnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang inferior gitu kan. Inferior. Masyarakat yang minder gitu kan. Waduh, kalau berarti rumah saya yang kayak begini, gede kayak gitu, waduh, saya miskin. Tabunganku mek 1 miliar kurang iki Mas Dino 10 miliar kan. Berarti miskin ini. Omongannya miliat-miliatan, kebaya ya. Makanya itu kan bahaya sekali. Bahaya itu. Padahal zaman dahulu itu indikator miskin nggak miskin itu nggak bisa diukur loh. Betul. Dan itu memperkaya menyuburkan budaya flexing. Betul. Pamer tas mewah, pamer mobil mewah, betul, ya kan? Gitu. Jam tangan miliatan, ya kan? Dan itu berdampak juga terhadap budaya kita, budaya luhur kita itu berdampak gitu sama Mas. Misal begini, kalau zaman dulu kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Tengger, saudara-saudara kita yang ada di Baduy ya, Baduy dalam, Baduy luar itu kan, kehidupan mereka seperti itu. Kalau zaman dulu kita lihat bukan dari ekonominya, tapi bagaimana standar kebahagiaan mereka. Mereka bahagia seperti itu loh. Oh nggak ada listrik, ya kita nggak merasa sakit, nggak merasa kasihan. Ya memang santai, memang kehidupannya seperti itu dan mereka bahagia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sekarang, Baduy dalam itu menderita nggak kira-kira? Menderita lah. Karena waduh, seakan ya nggak ada listrik. Seakan nggak ada listrik, duit kakek. Kalau duit kakek mobil. Omai gedek rek loh. Omai gedek. Sano pasti nggak bahagia itu, menderita itu. Lah, dikotomi kayak gini itu karena apa ya? Karena media-media kita. Karena orang-orang pemimpin kita ya mencokoknya seperti itu. Ya, medianya dikuasai oleh kroni kapitalis. Dan untuk menunjukkan itu tadi sebagai komoditi tadi tentang menjual penderitaan, menjual kekayaan dan kesuksesan itu tadi. Terus dihantam roto. Waru budaya-budaya Indonesia, orang-orang pedalaman dihantam roto. Berarti awakmu itu mau butuh bantuan. Padahal mau bingung lah sing di pedalaman. Nah, aku oleh bantuan gaya opo? Saya bisa hidup di hutan. Ketika saya butuh makan, saya bisa berburu. Saya bisa beternak babi misal, kambing, sapi, bisa bercocok tanam. Saya bisa bercocok tanam misal. Nah, kok aku di BLT gaya opo gitu. Lah dia bingung, oh sampean iku Pak, karena sampean nggak pakai baju. Lah kayak baju apa ya kelambel di alas. Pliket ya rusuk kabeh bedak kabeh Pak megane. Betul. Lho jenis ngene gitu loh. Tapi karena kacamata koloni kapitalisme yang menguasai ya kan, menjual penderitaan, kita akhirnya masyarakat melihat wong iku sakno, padahal yo enggak sakno. Kene sing luwih sakno ketimbang dene. Sing luwih sakno itu adalah ketika kakean gaya, tase wapi tapi utangnya akeh. Nah, karena nuruti hidup kapitalis tadi. Kapitalisme tadi. Sekali lagi pemirsa, ini bukan maksud kita untuk menyebarkan paham ke kiri-kirian gitu, enggak ya. Enggak lah. Tapi ini kita hendak menyebarkan kesadaran bahwa ternyata parameter-parameter yang kita gunakan untuk mengukur kemajuan sebuah daerah dan negara itu harus ada koreksi yang jelas. Ada koreksi yang jelas. Gitu. Karena sudah terbukti bahwa ketika parameternya itu menomorsatukan ekonomi, itu dampaknya juga sangat luar biasa, merusak. Dan itu memberi peluang pada
orang-orang yang disebut oleh kroni kapitalis. Ya, kroni kapitalisme itu. Kroni kapitalis. Tapi sebelumnya ya ini nggak kiri-kiri banget kok. Iya, kalau Sambes lihat saya ini benar kanan loh, Sambes. Iya. Saya kanan. Sampean kanan ya, aku tak tengah-tengah supaya gak tabrakan, Rek. Iya. Ya, engko sampean kanan, aku kanan baris. Posisi kita kiri apa kanan ini? Iya. Saya kiri apa kanan? Sampean kanan. Oh, kanan ya? Iya, saya kiri. Oke. Bener kan saya kanan. Jenengan yang kiri. Enak ngono, cek gak tabrakan. Iya kan? Tengah-tengahnya iki, Pak. Iya, oke. Sing kiri Sambes iki berarti. Iya. Tengah-tengah penonton kita. Iya. Mereka akhirnya bisa memandang, ya terserah gitu loh. Tapi sampean bijaksana. Bener iku kata pepatah. Nek ono sing ngiri aku tak nganan. Iya. Ngono ya, bener ya. Supaya seimbang. Iya. Lek ngiri kabeh karnaval kok ya. Tapi iring-iringan baris tadi. Iya. Oke. Ya, tapi kembali lagi nanti kita kembalikan ke penonton-penonton Sambes ya. Iya. Kita ikut-ikut sama-sama diskusi nimbrung. Betul. Karena kembali lagi kemajuan Indonesia 2045 ini bukan hanya tanggung jawab dari Sambes sendiri di media, tapi tanggung jawab kita bersama gitu loh. Bahasa Malang atau Indonesia apa jari arek, apa jarimu rek? Betul. Karena ya. Kembali lagi kenapa tanggung jawab kita bersama, nanti yang mengalami 2045 itu adalah anak-anak kita sendiri. Iya kan? Iya, betul. Kita mau nggak sih anak-anak kita itu menderita gitu kan? Iya, aku wis umur swidak luwe iku, Mas. Iya. Kan yang tinggal anak-anak jenengan loh. Anak-anak jenengan akan mengalami fase itu ditentukan saat ini. Apakah fase yang sulit ataukah fase yang dikatakan orang-orang sejahtera itu tadi. Oke. Betul kan? Diawali dari kita. Betul. Untuk nyepakno anak-anak awake dhewe gitu. Bukan kon ini terlalu teoritis, terlalu gitu kan. Loh enggak, ini sebenarnya kita itu menyelamatkan anak-anak kita gitu loh. Anak saya masih kecil-kecil dan 2045 dia akan mengalami fase itu. Fase yang kita bentuk sekarang. Betul. Tentu kita tidak ingin ketika anak-anak kita memasuki fase itu dalam kondisi yang pancet aja. Nah, pancet kondisinya makin rusak. Tambah rusak gitu kan. Dosa, kita merasa dosa ya. Apalagi kalau kita amit-amit ya, tapi memang setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini kan. Kita meninggal dunia ini, tapi kita meninggalkan anak-anak kita terlantar, menderita dan macam-macam. Jangan sampai. Wah, gila ngersulone banget. Ngersulo urip akhirat pisan ya. Betul. Lah itu ya. Semoga itu ya itulah. Mumpung kayak gini, mari teman-teman gitu ya, teman-teman dari Sambes, ayolah. Ayo sama-sama dengan media apapun, dengan kapasitas apapun dari kalian. Mungkin juga bergabung dengan Sambes di sini. Monggo kita sama-sama sumbangsi untuk ini tadi. Untuk 2045 untuk anak-anak kita. Supaya Indonesia gak pancet. Nah, itu ya. Oke. Ekonomi ini awake dhewe cek berubah lah. Mosok wong iku pancet-pancet iku wae. Lah iya. 10 besar terkaya Forbes mosok gak ganti-ganti rek. Ganti-ganti ya. Kate ngono boyo rakelan. Betul. Oke, Sam, luar biasa sekali dialognya. Nanti kita sambung. Ini belum ini masih episode 1. Iya. Nanti khusus Economic Miracle ada episode 100. Siap. Karena di bedah bu ini masih banyak nanti lapis-lapis layer-layernya Sam ya. Ya, karena ini kita sebagai punya pemicu sama-sama. Ya, dan ini semoga direspon oleh pemirsa. Komentar, silakan tentang bagaimana efek miracle Economic Miracle ini, bagaimana kemudian ke depan seperti apa dan apa yang kita harus bahas bersama. Atau mungkin dari pemirsa yang kepingin jadi narasumber atau diskusi bareng di sini sama saya sama Mas Dino. Ya, monggo. Siap narasumbernya. Mungkin ada yang lebih kompeten dari bidang ekonomi, teman-teman dari Malang, Batu atau dari luar Malang, Batu juga monggo. Betul. Kita sama-sama diskusi tentang ini sangat penting sekali untuk sangat penting. Gitu loh. Semangatnya supaya di tahun 2045 Indonesia tidak pancet. Betul. Apalagi Indonesia bubar atau tidak ada. Begitu ya Mas. Jangan sampai seperti itu. Mas Dino matur nuwun, disambung lagi, ketemu lagi. Terima kasih. Sehat selalu Mas Dino ya. Terima kasih sampai. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Dino Kirk. Dia luar biasa analisanya dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar di 2045 kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia emas yang seideal mungkin. Jangan sampai kemudian di tahun 2045 menjadi Indonesia pancet atau bahkan menjadi Indonesia bubar. Tentu hal itu kita tidak inginkan. Maka kita harus mulai sering-sering komunikasi dan diskusi untuk membangunkan kesadaran, untuk menggugah kesadaran, dan peran serta Anda semuanya tentu sangat dibutuhkan Indonesia. Jumpa lagi bersama saya pada episode selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.